Suka banget sama Wardah Color Fit Velvet Matte Lip Mousse yang brown dream. Cantik banget kan warnanya? Walaupun aku di rumah aja, aku tetap suka banget dandan karena buat mood booster aku. Nah, ada kabar baik nih buat kalian. Wardah, Imina, dan Makeover bersama Tokopedia akan terus berbagi di masa pandemi ini dan mendukung UMKM untuk menyumbangkan 5.000 baju hazmat dan masker kain melalui Human Initiative #penggerak kebaikan. Untuk detail lebih lanjutnya langsung cek link pin komen di bawah. Kamu harus ngikutin kata grandma ya, jangan ngikutin bunda. Jadi aku bilang sama kakak, belajar percaya dan bilang aja ya, kasih tahu ke calon suami kamu bahwa semua sisi kamu bisa ikutin. Untuk kali ini aku bilang kamu jangan ikutin bunda, karena pasti akan nggak ada yang kayak anak. Pernah nggak sih berantem karena hal-hal yang bukan masalah hal kecil? Bunda paling parah berantem gara-gara apa? Misal? Kalau setahun pertama yang pernah hampir bilang mau kita hampir ada mau cerai. Ada nggak pernah ngomong kayak udah deh kita kayak ya hampir mau cerai? Itu kan aku udah pernah share juga kemana-mana bahwa itu abang aku belum pernah nikah, terus menikah, terus kaget-kaget karena shock. Karena kita sempat di fase yang kayak rumahnya belum jadi, harus beli barang-barang rumah apa, terus akhirnya ada perihal tentang keuangan, kita ada sedikit mencekcok masalah keuangan yang akhirnya kita ngerasa kok begini sih. Nah terus abis itu bukan hanya keuangan, terus kita ada banyak hal namanya baru-baru bareng kak. Oh dia gini, banyak gak cocoknya. Di situ kita memutuskan tuh kayaknya kita nggak cocok nih. Nah itu genting banget. Di situ yang udah pernah kan kamu tahu tuh, sampai memutuskan untuk udah bisa aja gitu. Tapi begitu namanya masih muda kak, 27 tahun. Terus gimana aku sebenarnya bukan umur sebenarnya kan? bukan umur. Saat itu aku merasa kayak semua orang yang menikah pasti akan mengalami yang ini. Bohong kalau orang menikah bilang, oh kita bahagia banget, indah, bohong. Pasti ada. Pasti ada. Cuma kadarnya beda, masalahnya beda. Kak, namanya nggak pernah tinggal bareng nih. Ya, tinggal bareng. Ih, bohong lah, nggak ada masalah gitu. Cekcok gitu ya. Iya. Akhirnya setelah kita bareng, terus akhirnya setelah itu terus didudukin sama semua yang didudukin. Dari hari itu sampai hari ini nggak pernah keucap lagi kata cerai dari kita atau pisah gitu, nggak. Paling ya berantem, satu di sana satu di sini gitu. Ya abis itu lihat-lihatan lagi dan baikan lagi gitu. Jadi nggak pernah pindah satu rumah juga ya. Jadi mau pasti ada perempuan tuh harus mengalah, harus lebih berbesar hati. Apalagi Pipi dulu nggak mau ngalah waktu bunda pisah. Oke pisah, dijabanin kan. Kalau laki-laki tuh harus dia kalau digituin, nah kan bunda tuh maunya kayak maafin aku ya, udah kita perbaiki dari awal. Tapi nggak semua laki-laki bunda emang gitu. Aku juga pernah mendapatkan yang kayak gitu. Kayak so kayak oh ya udah, kita kan maunya di cewek pasti maunya kayak. Nah, bayangin saat itu kan kalau dua-duanya kayak gitu tuh pasti cerai kan. Dan waktu itu kenapa ada kamu? Jadi nggak ada yang mau ngalah ya? Nah, gini, waktu itu ada kamu berdua untungnya. Jadi waktu bunda begitu, Pipi juga oh ya udahlah, gue nggak mau nikah kayak gini lagi. Maksudnya gue mau rumah tangga gue tuh bahagia gitu. Dan Pipi dulu udah pengen mikir gini, aku mau ngambil cewek di daerah yang nurut, yang manut. Sampai ngomong begitu, sakit hati nggak bunda? Iya. Akhirnya gimana? Akhirnya kamu berdua kan waktu itu kamu lupa nih pasti. Kamu berdua nyamperin bunda ke rumah grandma, nelfon. Rumah grandma atau apartemen Gemma, suruh pulang. Dan itu bunda akhirnya kalau kata Gemma, kalau kamu nggak pulang kamu bukan anak grandma lagi. Karena permasalahan itu permasalahan bodoh gitu loh, yang nggak penting, akumulasi kan. Akhirnya pulang, tapi bunda nggak minta maaf karena bunda pulang. Akhirnya dia datang, ya udah kita meluk baik kan. Tapi kan itu aku yang ngalah, ngerti nggak? Kan kesel juga. Harusnya kan dia jemput kan, nah ini nyuruh gitu. Itu aku pasti ada kayak kan nanti kamu kan nggak ada anak-anak. Cuma berdua ya Allah. Jadi jangan pernah yang namanya istri ninggalin rumah, jangan. Karena bisa lakinya nanti ya udah kamu jangan balik lagi ya. Atau enggak balik enggak? Iya benar enggak. Jadi kalau marah ya udah di lingkupan itu aja. Pasti kayak kalau sabar-sabar ya. Makanya kalau bunda kan orangnya nggak pernah curhat. Curhatnya cuma kamu. Iya, tapi emang benar kenyataan. Iya, aku nggak pernah kayak bunda tuh aku. Aku mau berantem, mau masalah, mau suami kenapa nggak pernah curhat ke keluarga, nggak pernah curhat ke temen. Iya, karena kadang temen aja masih bisa. Ya, bunda nggak tahu nanti akan, karena temen kan, temen yang sayang sama kita, gila tuh, Mas Anang, kok gitu sih gini-gini, lu kan masih cakep beb gini. Nah, ya, negatif lagi ntar jadinya, ya udah deh, ya udah, akhirnya kan aku jadi terpancing gitu, jadi nggak pernah bunda curhat. Ya udah selain sama kamu berdoa aja sama Allah, ya Allah tiap sholat, kok begini sih, akhirnya ya udah. Pas grandma suruh pulang, ya udah baikan dari situ. Akhirnya Mas Anang ngobrol, jangan pernah ya kayak gini karena aku akan ngiyain, karena aku trauma. Oh my god, Pipi akan ngiyain tuh pasti kita aku jadi akan ngiyain begitu kamu minta cerai aku ngiyain. Bukan tipe yang sayang apa menye-menye gitu. Baru, ya alhamdulillah setelah 7-8 tahun melewati kak, Pipi sekarang tuh luwes. Kalau bunda ngambek apa-apa kadang suka gitu-gitu, itu udah melewati. wow. Iya. Itu hebat banget sih. Karena dia sebenarnya orangnya kayak gitu. Ada permasalahan dan dia merasa enggak, cowok tuh ternyata harus keras.
Dulu kan Pipi mungkin zaman menikah zaman dulu kan santai dia apa. Jadi dia sekarang pas kawin sama Bunda nggak mau begitu, jadi lebih kaku, lebih keras, lebih tegas lah maksudnya ya. Wah, aku bilang nggak bisa gini dong gitu kan. Nah akhirnya tapi sekarang udah luas. Oke Bun, sekarang lagi mau nanya, mungkin Pipi sama Bunda ada nggak pernah berdua lagi ngobrol, mungkin menurut Bunda pasangan yang cocok buat aku? Gak usah banyak basa-basi, gini aja sekarang misalnya kamu lagi deket sama Atta, oke? Ya tadi kan kita ngalor ngidul bahasanya gini, misalnya kamu deket sama Atta, kan baru kali ini Bunda ini sama Pipi ditempatkan di yang kamu tuh banyak omongan pernikahan terus gitu kan. Dari dulu kan walaupun kamu mau nikah muda nggak ada nih laki-laki yang iya bener mau serius ya. Terus kita mau nikah muda nggak ada, itu cuma hayalan kamu gitu kan. Ya kan cuma hayalan kamu ya, kita juga hehehe ya serah kamu derel gitu kan. Tapi kan sekarang nih Atta misalnya ya, dan kamu tuh dari kontennya, dari bahasanya, dan kalian selalu dari kayaknya asliannya ya, dan kalian selalu ngomong ke kita kayak ya insya Allah kalau dipermudahkan kalau jodoh kalian mau menikah muda gitu. Jadi kan kita berdua nih di kondisi yang baru mengalami ini gitu. Jadi kita cuma bisa bilang kalau memang kalian ternyata memang jodoh dan menikah, yang harus kamu ingat adalah ya itu kamu sama Atta adalah di posisi yang sama-sama dikenal orang, sama-sama akan berkarir, sama-sama yang mungkin Atta nih lagi di posisi yang gimana apa, dan kalian menikah bukan karena oh Atta menikahin Aurel karena Aurel siapa, nggak mungkin. Atta juga Aurel, Atta pun nggak mungkin menikah sama kamu karena Aurel ini siapa gitu. Sebaliknya gitu, kamu pun nggak mungkin nikahin dia misalnya karena Atta tuh siapa, yang enggak kan gitu. Toh kalian menikah memang karena ternyata kenal, deket, suka dari temen, jatuh cinta gitu. Dan Bunda sejauh ini ngelihatnya, ini kan kasat mata ya, kamu banyak perubahan lah, lebih menutup diri. Dulu baju itu kalau kurang bahan kayaknya berantem sama kalau dulu kalau nggak kurang bahan nggak akan keluar gitu loh. Berantem sama Bunda gara-gara postingan di Cirebon. Ya dia mau posting baju di jurnal banget, namanya anak baju berenang, baju lagi badan lagi seksi-seksinya, wow lagi disukain orang-orang kan, badan lagi keren kece, posting lah baju. Karena juga masih kece kali Bun. Ya kan ini lagi cerita waktu itu. Dikece banget, diposting, berantem pengen nangis ya. Jadi aku tuh bahagia banget sekarang baju dia lebih tertutup. Malah insya Allah mudah-mudahan alhamdulillah dia lebih dulu pakai hijab gitu kan, kita nggak tahu. Banyak apa ya, banyak kedekatan kamu yang lebih positif gitu. Terus kayak Aurel kan masih yang kadang wah gini-gini, sekarang tuh kayak lebih kalau keibuan dia ini bukan karena sekarang aja keibuan. Aurel nih emang dari dia SMA suka masak, suka ngurus-ngurus. Dia ngelihat gini apa suka gitu. Jadi bukan karena sekarang ngaturin. Dia emang kayak gitu. Cuma kayak masak apa emang udah dari dulu gitu. Cuma dia jadi kayak lebih tertutup, lebih apa ya, lebih jadi perempuan yang sejati lah. Jadi jadi membuat kita berpikir bahwa oh di umur yang 22 ini oke lah, kalau emang dia mau menikah ya sudah gitu. Yang penting punya pasangan apa seagama, bertanggung jawab, kalian saling menerima dalam keadaan suka dan duka, bukan siapa lebih hebat. Karena susah juga kamu mata nih kan dua-duanya di posisi yang begini nih gitu. Bukan masalah keuangan ya, tapi masalah karir ya mungkin ya, dikenal orang atau apa gitu. Jadi kalian nggak bisa merasa oh aku lebih hebat ini, aku lebih dikenal begini apa, nggak ada saingan gitu. Nggak boleh bersaingan begitu, nggak boleh. Kamu berumah tangga tulus memang karena saling mencintai, bukan karena dia siapa ini siapa, bukan karena oh aku pengen begini, nggak ada. Aku harus lebih ini, harus lebih, nggak bisa begitu. Jadi nanti tantangan kalian adalah setelah menikah. Tantangan tuh bukan hanya nggak enak ya, bisa lebih bahagia karena kan bisa lebih tahu sifat masing-masing. Maksudnya kayak lebih bisa. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Kalau sekarang nanti kalau udah menikah udah lebih. Karena pasti sekarang masih gengsi banyak, ya kalau ada yang dikasih tahu apa gitu ya kan. Dan mungkin harus saling lebih sabar satu sama lain ya menanggapi gitu. Bagi kadang saya aku lihat gitu ya. katanya sabar nanggepin kamu dengan masih gitu kanak-kanaknya ada. Tapi kalau aku bilang sifat kanak-kanak tuh harus terus kamu miliki sampai nanti kamu tua kan. Kenapa? Laki-laki tuh seneng lihat perempuan yang gini. Makanya kamu lihat film yang selingkuh itu nggak? Film The World of Merit itu yang Korea. Satu-satunya membuat dia selingkuh karena perempuan ini terlalu kuat, terlalu tegak gitu ya. Terlalu punya posisi. Dia laki-lakinya yang gitu, perempuan ini punya posisi apa? Jadi terlalu kuat. Gak bisa punya sifat kekanak-kanakan yang apa gitu.
ngerti gak? Oh iya benar sih, emang harus, iya aku baru sadar emang harus ada, benar-benar. Sedangkan kan dia dibahasnya begitu. Sedangkan laki-laki itu senang dengan perempuan yang menye-menye, tapi jangan terlalu menye-menye. Kekanak-kanakan kadang, misalnya jangan, bukan cemburuan apa, tapi kayak manja gitu. Iya, manja ya, tapi bukan menye tapi manja, emang begitu. Jadi sifat kekanak-kanakan tuh nggak boleh dihilangkan. Bahkan kayak aku mau pipi kadang-kadang masih namanya juga jauh mereka. Iya aku liatin tuh, kalau aku bener ada geli sih bun, kalau aku kan masih nggak apa-apa gitu loh. Iya kayak gitu, itu harus terus ada supaya laki-laki nggak suka sama perempuan, apalagi bunda punya uang sendiri, punya kerjaan sendiri. Kalau aku terlalu kaku, dia makin yang gini gitu. Jangan gitu ya, perempuan kodratnya walaupun punya uang sebanyak apapun, ya memang kodratnya ya perempuan gitu. Harus, bukan di bawahnya ya, tapi harus nurut. Oh iya. Nurut di hal-hal yang memang harus diturutin. Jadi bukan berarti perempuan tuh nggak boleh bersuara. Misalnya kamu merasa suatu saat berumah tangga atanya salah, kamu harus ngomong, jangan iya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kok. Iya itu akan bikin dia bosan. Aduh iya mulu ya. Terlalu keras laki bosan, terlalu nurut juga bosan. Jadi harus di tengah-tengah. Perempuan terlalu tuh nurut, laki tuh nggak punya tantangan. Laki tuh harus ditantang, tapi iya benar harus ditantang, tapi kayak aku mau ngomong nih harus gini, tapi juga jangan ngegas gitu. Kadang aku suka ngegas. Iya jadi kayak motor dong gue. Serba salah laki-laki ini apa ya, aneh kak. Laki-laki itu aneh. Perempuan terlalu kuat, dia nggak suka. Perempuan terlalu menje, nurut juga bingung. Iya, dia juga enek, bosan. Jadi harus di tengah-tengah. Pinter memainkan apa itu? Ibaratnya, iya harus pintar. Kamu harus tahu di mana saatnya kita harus keras, harus tahu saatnya kita harus manja. Dan satu, jangan kita mau berantem. Bisa kita mau berantem nih, jangan berantem di saat lagi geger dua-duanya. Itu pecah langsung, piring ke piring apa pecah. Cari waktu bunda pertama-tama tuh kak, ya Allah lagi begitu harus bahas, harus selesai. Gak bisa harus selesai, akhirnya geger dua-duanya kan. Jadi harus ada waktu untuk sekarang. Misalnya dia sabar-sabarin ya, dia yang lagi nggak suka marah ngomong ini, kita diam dulu, nanti saat udah ada waktunya baru kita ngomong. Kayak kemarin masalah yang bunda dia ngomel-ngomel di dapur itu, bunda diamin aja dulu. Pas udah enak, kamu tuh ngomelin aku gitu depan orang loh, aku bilang nggak bagus kan. Satu, kedua, baru kita bahas pokok permasalahannya, baru dia enak. Nah begitupun bunda lagi ngomel-ngomel, kalau dia lawan hari saat itu juga, wah itu bisa gegeran. Diamin, nanti saat enak baru yang kamu kayaknya nggak perlu kayak tadi kali gitu. Jadi kita harus cari waktu buat jangan saat itulah. Kalau kita mau berantem tuh jangan saat lagi panas. Cari waktu yang enak dengan bahasa yang enak, pasti penyelesaiannya juga enak. Wow, oke guys. Kan kalau dulu tuh bunda bilangnya kalau misalnya udah nikah, misalnya lo harus tinggalnya sama bunda di rumah. Kalau misalnya tiba-tiba aku harus, maksudnya nggak kak, gini, maksudnya ikut sama suami pindah dari rumah. Nggak usah kamu itu nggak usah kamu pikirin. Gini, dulu itu adalah pasangan seorang orang tua, gimana sih biasa bareng kan? Ya. Kan nggak mungkin kamu yang nikah suami aku suruh tinggal di sini, nggak mungkin lah. Ibaratnya gini, bunda akan mendekat ke kamu. bunda pindah rumahnya dekat kita. Bunda dekat rumah. Iya emang harus. Gak. Gitu. Ya intinya enggak lah. Kamu harus berumah tangga dengan baik. Kamu udah bisa memanage beberapa hal, tinggal kamu lebih paham lagi bagaimana memanage rumah tangga. Itu kan bukan memanage yang kecil, lebih besar lagi. Sekarang nih makanya bunda lagi kita sering ngobrol berdua kadang tuh sering, karena banyak yang aku harus belajar dari bunda tuh. Banyak banget. Dan banyak beberapa persamaan yang harus dilewatin nanti, makanya kita ngobrol. Jadi ya rumah tangga kakak pasti udah tinggal sama suami gitu. Cuma dan nanti kalau suatu saat kamu sama suami berantem, kamu curhat ke bunda tuh, bunda udah nggak bisa kayak marahin suami kamu. Dua-duanya udah. Iya nggak bisa, karena dua-duanya adalah udah menjadi anak kita. Dan kalian harus membereskan urusan kamu sendiri. Jadi udah nggak bisa lagi nih nikah. Nggak bisa lagi kamu ngadu ke bunda. Bun, ini atau gini. Nggak bisa, karena bagi aku dua-duanya adalah anak. Dan aku walaupun yang salah mau Ata atau kamu, ya aku udah nggak bisa belain kalian ya kak, beresin sendiri. Kecuali main tangan. Oh iya. Nah itu udah pasti orang tua bertindak. Ibaratnya punya orang lain aja nih kak, itu kamu yang selesaikan masalah kamu. Kita nggak bisa mempengaruhi kak ceraiin, nggak bisa. Loh iya benar. Karena itu udah ada di. Karena itu di ranah kalau kamu merasa oh aku nggak apa-apa deh, aku akan terima dan maafkan. Kita nggak pernah tahu amit-amit ya. Ya itu hak kamu. Orang tua tuh nggak boleh. Hanya bisa ya pasti sedih, tapi ya apa ya, membuat keadaan supaya kamu nggak makin stres. Tapi satu-satunya kita bisa ikut campur kalau kamu ada lah suaminya main tangan ke anak, kita bisa turun tangan. Tapi di luar itu
orang tua udah nggak punya wewenang untuk mencampuri urusan rumah tangga kamu. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir dari aku. Dari hati yang paling dalam Bunda sama Pipi, udah siap belum kalau misalnya aku akan menikah? Orang tua kan pasti feeling kuat, terus Bunda pasti kan kayak udah yakin belum sih? Yaudah, anakku pasti akan nikah. Kalau dibilang menikahnya untuk masalah umur ya Kak, ya dua-dua adalah umur yang harusnya udah siap menikah ya. Di atas 21 bagi Bunda, karena kamu mintanya dulu di bawah 21 itu mungkin Bunda ada keraguan bahwa Kak janganlah gitu, atau gimana masih banyak lah yang masih Bunda pikirkan gitu masalah umur. Tapi di atas 21 bagi Bunda ya untuk umur kamu udah lebih mateng lah. Di atas 21 bagi Bunda kamu udah banyak yang pengetahuan yang kamu tahu lah gitu. Jadi untuk kamu persiapan pernikahan nanti kamu udah banyak ngerti. Apalagi sekarang kamu makin dewasa, makin udah kelihatan kayak mau berumah tangga gitu. Kalau dibilang siap apa enggak, kita tuh orang tua pasti akan selalu merasa anak kita belum siap. Semua orang tua begitu. Mau perempuan atau laki, pasti semua kalau ditanya Bun kita pasti semua orang tua emang udah siap gitu. Pasti merasa gitu. Tapi ternyata setelah aku pelajari banyak hal bahwa oh bener juga ya, karena kamu ngerasa kamu udah serius banget nih. Kalau dulu kan Bunda ngerasa kamu belum serius pacarannya, makanya kamu nikah Bunda ketawa. Karena sekarang Bunda ngeliat oh udah makin serius. Dan untuk menjauhkan dari fitnah, untuk menghilangkan juga namanya makin deket, kita nggak pernah tahu ada setan, ada macam-macam. Nah, menghindari banyak hal ya. Memang lebih baik ya kalau yakin ya, dua-duanya udah yakin memang ngerasa mantep ini pasangannya ya. Kalau untuk mau disegerakan ya silahkan. Tapi kalau merasa belum ya gini. Jadi orang tua tuh ikut anak. Kamu yakin Kak? Yakin. Oke, silahkan segera kalau yakin. Kalau aku belum yakin ya jangan gitu. Jadi bisa ngerti nih maksudnya Bunda ya. Oke guys, terima kasih Bunda udah mau kesini. Oke guys, terima kasih Bunda udah ngasih banyak sekali ujangan, cerita, sharing di konten aku hari ini. Kamu mau nikah kapan Kak? Ya doain aja ya Bun ya. Ya gitulah. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi Dina.